Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Ngamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi, dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten. Pada malam hari ini, pada program acara Bincang Klaten Bersinar. Dan saat ini saya bersama salah satu narasumber dari bagian hukum Seda Kabupaten Klaten, yaitu Ibu Sri Rahayu SHM Huk, selaku Kepala Bagian Hukum Seda Kabupaten Klaten. Betul, selamat malam, Mbak. Ibu. Selamat malam, Mbak. Siapa? Vivia. Mbak Vivia, beserta selamat malam juga kepada para pendengar dan Bapak Ibu pemirsa sekalian untuk RSPD Kabupaten Klaten. Iya, baik Ibu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang indikator penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah atau Laras Kumda. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus menjadi landasan utama dalam penyusunan produk hukum daerah. Penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya legal secara formal, namun juga mengandung nilai-nilai moral dan filosofis yang sesuai dengan jati diri bangsa. Laras Kumda, penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah. Pada malam hari ini, Bu, nah, seperti apa sih yang menjadi latar belakang dari penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah atau Laras Kumda? Dan apa dasarnya? Monggo, Bu. Oh, begini Mbak Vivian, beserta Bapak Ibu pendengar dan Bapak Ibu pemirsa sekalian, saya akan menyampaikan mengenai tahapan dalam satu bentuk peraturan daerah yang ada di Kabupaten Klaten, bahwa peraturan daerah itu merupakan salah satu dari produk hukum daerah, sehingga di sini kita pun melalui banyak tahapan dalam peraturan daerah ataupun produk hukum daerah ini juga ada dasarnya, Mbak. Jadi tidak waton kita itu mau mengerjakan,
mau membuat ataupun menyusun, tapi ada pedoman yang mendasari. Nah, salah satunya adalah dengan melalui penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah, atau ini merupakan branding kita saat ini adalah Laras Hukumda, makaten Mbak. Iya. Nah, latar belakang untuk penyelarasan Laras Hukumda ini atau penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah ini adalah Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, Mbak. Ini merupakan sumber ataupun falsafah kehidupan bangsa kita. Kemudian juga dalam hal ini semua aturan, baik itu dari undang-undang, mungkin dari PP, Perpres, sampai di tingkat desa sekalipun, itu harus semuanya mendasarkan pada ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Makaten Mbak, itu sebagai salah satu dasar kenapa kita melakukan penyelarasan ini di dalam proses pembentukan nilai-nilai Pancasila, proses pembentukan peraturan daerah ataupun peraturan bupati nantinya, Mbak. Nah, adapun dasarnya Mbak, ini yang penting. Jadi dasarnya itu ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di situ sudah disebutkan secara jelas bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan itu terletak pada alinea keempat. Nah, di situ disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus sebagai dasar filosofis negara, sehingga setiap materinya, Mbak, ya materi dalam muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila itu. Ya. Karena Pancasila itu sendiri sebagai dasarnya ya, Bu, dasar ideologi dalam Mbak pembentukan hukumnya ya, Bu. Ya, jadi kita tidak boleh melenceng dari itu. Kita sebagai NKRI-nya, Mbak, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Bu, istilahnya. Pakem sudah menjadi keharusan, Mbak. Kemudian kalau bagaimana sih, Bu, proses dalam pembentukan produk hukum itu, dan lalu apa yang menjadi dasarnya? Ya, jadi gini, Mbak. Proses pembentukan peraturan daerah ataupun proses pembentukan peraturan bupati itu semua ada dasar hukumnya, Mbak. Jadi ya tadi saya sudah matur di depan bahwa kita tidak bisa langsung membuat wujudnya ini. Kita dari bagian hukum sebagai fasilitator ya, Mbak, ya, kita memfasilitasi proses pembentukan produk hukum daerah memang secara tusi, tugas dan fungsi memang kita diamanatkan dalam peraturan bupati. Itu memang salah satunya adalah untuk mengkoordinasikan dalam hal pembuatan produk hukum daerah, selain ada fungsi-fungsi lain, Mbak. Nah, di dalam fungsi pembentukan produk hukum daerah kita tetap mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, Mbak. Lah, dari proses penyusunannya itu juga tidak langsung kita membuat begitu, kita harus melalui proses perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu nanti ada kesepakatan yang kita laksanakan bersama dengan DPRD tentu saja di Bapemperda. Nah, dalam proses perencanaan itu kita memberi nama Propemperda, Program Pembentukan Peraturan Daerah, di mana kita nanti akan menggali aspirasi, menggali masukan, menggali ide, gagasan atau apapun di semua lini, Mbak, di semua sektor. Jadi pertama kita tetap ke perangkat daerah. Kemudian kita membuat semacam format apa kira-kira yang nantinya akan menjadi masukan di program pembentukan peraturan daerah. Karena semua itu harus melalui perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu nantinya berkaitan juga dengan perencanaan di Bapperida, sehingga inilah nanti akan menjadi dasar dari kita untuk membentuk peraturan daerah yang akan dilakukan pembentukannya. Ini bisa berasal dari perangkat daerah, bisa berasal dari masyarakat. Pada saat kita kan ada kegiatan ya, Mbak, ya, sosialisasi, penyuluhan hukum di masyarakat.
Nah, pada saat kita melakukan sosialisasi penyuluhan hukum terpadu di masyarakat, kemudian kita pun juga pada saat kita akan membentuk satu produk hukum daerah kita melalui dengan konsultasi publik, itu kadang ada masukan-masukan dari masyarakat langsung dari ya, Bu? masyarakat langsung, Ibu nanti bisa dibentuk ini, bisa dibentuk ini. Jadi hal-hal permasalahan yang ada di masyarakat kadang itu juga terakumulasi di dalam pada saat kita melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum terpadu atau pas pada saat kita melakukan penyuluhan hukum, begitu Mbak. Dan itu pun juga aspirasi bisa datang dari legislatif. Di legislatif yang terdiri dari alat kelengkapan ya, ada komisi, kemudian ada mungkin ada Bapemperda sendiri, kemudian ada fraksi itu, betul. Ada badan anggaran juga, itu kadang juga melakukan pengusulan terhadap satu bentuk perencanaan produk hukum apa toh yang nanti di tahun yang akan datang itu untuk bisa dilaksanakan begitu Mbak. Nah, itu pun juga ada Mbak dasarnya ya, dasarnya dari kita tetap di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Mbak. Nah, proses kemudian untuk pembahasannya itu biasanya itu seperti apa Bu untuk pembahasan produk hukum? Ya, untuk pembahasan produk hukumnya tentu saja setelah ini saya flash sedikit ya, flashback sedikit. Boleh, Bu. Tadi saya menyampaikan untuk pembentukan dari Propemperdanya, tetap dari Propemperdanya itu usulan-usulan itu nanti kita tampung, kita akomodir, kita akomodir dari usulan-usulan tersebut. Kemudian kita sudah mempunyai satu bentuk format, nanti kita mengomunikasikan dengan Bapemperda kira-kira aturan-aturan yang akan dilakukan penyusunan perda di tahun yang akan datang itu apa. Nah, itu nanti kita pun juga matur kepada Ibu Bupati bahwa nantinya perda-perda berdasarkan dari masukan-masukan dari semua sektor tadi adalah ini nanti kita matur ke Ibu Bupati, dan dari situ nanti kita mengirim ke DPRD untuk kita lakukan kesepakatan bersama dengan Bapemperda. Dalam hal ini di DPRD ada di Bapemperda. Nah, di dalam Bapemperda itu nanti kita lakukan pembahasan kurang lebihnya ataupun manfaat ataupun tujuan dilaksanakannya produk hukum yang akan diajukan yang nantinya akan kita muat terlebih dahulu di dalam Bapemperda, di Propemperda, Propemperda itu Mbak, begitu Mbak. Jadi ada rapat-rapat dulu, baru nanti pengesahan dan penetapan gitu ya Bu? Ada nanti di rapat paripurna. Jadi nanti di rapat paripurna jadi ada kesepakatan bersama Ibu Bupati dengan Ketua DPRD dengan jadi eksekutif dan legislatif ada kesepakatan bersama. Nantinya Propemperda di tahun yang akan datang itu ini nanti sudah ada kesepakatan. Begitu. Jadi memang benar-benar sudah menjadi hal yang sangat penting dan fundament di sini bahwa produk hukum itu memang harus melalui kesepakatan bersama baik dari ranahnya mulai dari ranah perencanaan, Mbak. Kemudian juga nanti perundangan dan penyebarluasan juga pastinya ini ya Bu ya, kepada masyarakat setelah jadi masyarakat juga disosialisasikan, seperti ini produk hukumnya sekarang gitu ya Bu ya? Iya, jadi kita pun juga berusaha melalui JDIH juga Mbak, kita kan ada jaringan dokumentasi informasi hukum ya. Kita nanti akan melakukan penyebaran informasi mengenai perencanaan dari produk hukum tersebut itu apa mekaten. Jadi nantinya pun kan kalau pas di rapat paripurna kan juga disiarkan Mbak itu di RSPD. Nah, dari situ pun juga menjadi salah satu dari proses penyebarluasan informasinya. Ya, dan seperti ini hasil rapatnya seperti itu ya Bu ya. Ya, ini bahwa ini ternyata ada keputusan dari kesepakatan bersama dari DPRD bersama dengan Bupati tentu, kemudian kita pun juga akan memberikan informasi kepada media massa, mekaten Mbak. Kemudian Bu, kalau dasar pembentukan produk hukum daerah itu dari undang-undangnya diatur undang-undang berapa aja nih? Kalau untuk pembentukan produk hukum daerah itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu sebenarnya pembentukannya itu pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur bagaimana cara membentuk suatu undang-undang, kemudian PP, Perpres dan sebagainya. Nah, sampai di tingkat perda. Kalau perda kita
memutatis mutandiskan. Jadi sama seperti proses pembentukan perda provinsi. Begitu. Begitu. Jadi kan ada. Setara Nah, ya itu di pasal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah disebutkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah kabupaten garing kota mutatis mutandis dengan proses pembentukan peraturan daerah untuk provinsi. Makaten Mbak. Kemudian untuk penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada tahapan yang dinamakan Laras Kumda. Laras Kumda. Nah, itu tadi seperti apa itu, Bu? Gini Mbak, untuk penyelarasan dengan nilai-nilai indikator pada pembentukan produk hukum daerah dengan Pancasila itu dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, Mbak. Sebenarnya bisa, namun karena ini merupakan satu hal yang baru bagi kita ya, Mbak ya. Betul. Jadi memang kita mulai dari saat ini. Jadi dari kemarin bulan Juli kalau nggak salah, itu kita sudah mencoba melakukan penyelarasan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam pembentukan produk hukum daerah. Kita mulai dari peraturan daerah tersebut, peraturan daerah terlebih dahulu. Nah, di situ kalau secara normatifnya, secara regulasinya, ataupun secara istilahnya ya secara dari awalnya itu mulai dari tahap perencanaan. Dari tahap perencanaan itu kita sudah bisa memulai, karena untuk menyusun di tahap perencanaan tentu kita berhubungan erat dengan stakeholdernya, yaitu Baperida. Nah, sebenarnya untuk penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila itu, kalau saya boleh agak sedikit melebar ya, Mbak, itu tidak hanya pada proses pembentukan produk hukum daerah, Mbak, namun pada saat proses tahapan perencanaan, kegiatan-kegiatan, program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu bentuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten pun, apabila itu dinilai dengan indikator nilai-nilai Pancasila, itu lebih bagus, lebih mungkin ya Mbak ya, mungkin lebih berkeadilan. Alhamdulillah juga selama ini proses-proses itu pun juga, walaupun kita tidak menyebutkan secara langsung ini ada penyelarasan, namun sedikit banyak saya sudah bisa melihat, oh ini sudah sesuai lah dengan makaten Mbak. Sesuai dengan aturan Bu. Kemudian juga dari tahap penyusunannya, kemudian pembahasannya juga sesuai dengan undang-undang yang ada itu ya Bu ya? Ya, insya Allah lah Mbak. Itu jadi untuk yang akan kita rencanakan seperti itu. Seperti itu. Makaten Mbak. Kemudian Ibu, pada perangkat daerah atau lembaga mana yang dapat atau bisa melakukan penyelenggaraan indikator nilai-nilai Pancasila tersebut? Gini, sebenarnya untuk yang dapat melaksanakan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila itu pada intinya itu di semua perangkat daerah itu bisa, karena kita melihat pada saat kita melakukan penyusunan produk hukum daerah, pembentukan produk hukum daerah kan kita dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu bisa saja nanti kita matur di Bapeda, nanti Bapeda pun juga bisa Baperida, maksud saya Baperida itu bisa menilai, oh itu produk hukum yang nanti akan dimasukkan ataupun akan dikeluarkan melalui Propemberda, bisakah itu sesuai dengan pembangunan daerah lah. Padahal di dalam pembangunan daerah itu kan tadi saya matur bahwa kalau memang sudah nilai ya, bisa selaras dengan nilai-nilai Pancasila, tentu nanti ada pertimbangan-pertimbangan dari Baperida. Oh, ini kalau umpamanya ini satu bentuk produk hukum yang akan ditetapkan itu mengenai masalah ini. Nah, nanti tentu saja dari Baperida bisa memberikan pertimbangan. Satu, kemudian yang dua, bagian hukum itu sendiri. Nah, betul. Nah, bagian hukum sendiri itu kan bertanggung jawab ya, secara tusi itu bertanggung jawab terhadap penyusunan loh Mbak, penyusunan rancangan. Jadi penyusunan rancangan satu bentuk produk hukum daerah itu
melalui dari bagian hukum. Setelah melalui dari tahap perencanaan, penyusunan di stakeholder, gitu Mbak. Kemudian nanti dimasukkan ke bagian hukum, gitu. Nah, di dalam bagian hukum ini kita bertanggung jawab terhadap TUSI, terhadap secara TUSI bahwa tugas fungsi dari bagian hukum adalah memastikan bahwa rancangan yang diajukan itu telah diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila dan peraturan daerah ya, atau peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi, mekaten Mbak. Jadi kita ada tugas-tugas. Ada tugas-tugasnya. Terus kemudian dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila dan Kesbangpol itu peran dan tugasnya itu seperti apa, Bu? Gini Mbak, bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, jadi kemarin Mbak saat kita mau mengajukan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila, kita memang awalnya itu kita matur di BPIP, bekerja sama dengan BPIP juga, ya, itu ada peraturan daerah yang memang sudah kita cobakan ke sana untuk dilakukan penyelarasan begitu Mbak. Nah, di dalam ini peran BPIP itu memiliki peran sentral dalam pembinaan ideologi Pancasila dan dapat berkoordinasi memang dengan peraturan atau pemerintah daerah untuk memastikan adanya penyelarasan nilai-nilai Pancasila itu dalam pembentukan kebijakan daerah. Sehingga dari BPIP itu memang bertugas ya, salah satu tusinya BPIP itu memang memberikan pedoman, panduan dan rekomendasi untuk penyelarasan terhadap indikator nilai-nilai Pancasila. Kita memang pengarahan gitu pengarahannya ya, dari sana. BPIP-nya. Dan BPIP sendiri juga sudah mengeluarkan peraturan BPIP nomor 4 tahun 2022. Itu di situ ada nilai-nilai atau indikator nilai-nilai Pancasila. Di situ di dalam lampirannya itu ada banyak dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu gimana, dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti apa. Itu ada begitu Mbak. Selain itu dari Baperida yang saya matur tadi, dan juga dari DPRD pun juga bisa. Pada saat kita melakukan pembahasan di DPRD itu kita bisa selaku fungsi legislatif ya. Karena salah satu fungsi dari DPRD itu fungsi legislatif, fungsi pembentukan peraturan produk hukum ya, pembentukan peraturan perundang-undangan kan. Dari situ mereka mempunyai peran untuk membahas, kemudian melakukan penyusunan juga, sekaligus melakukan pengawasan. Nah ini bisa melakukan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila begitu Mbak. Kemudian untuk perangkat daerah terkait seperti bidang organisasi itu seperti apa Bu keterkaitannya? Baik Mbak, itu perlu umpamanya selain tadi ya saya matur dari bagian hukum sendiri, kemudian dari Baperida, kemudian dari DPRD, kemudian juga dari BPIP, ada perangkat daerah terkait yang bisa melakukan penyelarasan Mbak. Contohnya juga dari bagian organisasi itu bahwa memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan itu baik itu peraturan yang nantinya akan menjadi, karena bagian organisasi itu salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pembentukan kelembagaan ya. Lah itu pun juga bisa dinilai bahwa struktur organisasi dan tata kerjanya itu selaraskah dengan nilai-nilai Pancasila begitu. Mbak, jadi memang itu adanya di perasaan yang melatar belakangi, namun kita punya patokan ya, patokannya adalah peraturan di BPIP nomor 4 tahun 2022 ya, itu yang menjadi dasar dari pembentukan struktur organisasi ya, yang nanti apakah selaras atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu Mbak. Kemudian kita lanjutkan ya Bu ya, apakah ada tolak ukur dalam pelaksanaan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah ini? Baik Mbak Vivian, terima kasih. Memang ini menjadi hal yang sangat penting di sini. Kita ngomong penyelarasan nilai-nilai Pancasila, penyelarasan indikator. Namun kalau kita tidak tahu patokan ataupun dasarnya, ataupun kita tidak punya pegangan, apa toh yang diselaraskan nantinya. Lah ini alhamdulillah dari BPIP saya matur tadi, memang ada peraturan BPIP nomor 4 tahun 2022 yang memberikan arahan ataupun memberikan pedoman bahwa nilai-nilai Pancasila itu seperti apa mekaten. Nah, itu tentu ada Mbak dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai contoh ya Mbak. Ini tolak ukurnya itu
menghormati kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan sesuai dengan agama masing-masing. Itu memang kita dilindungi, itu menjadi hak private kita ya Mbak. Kemudian tidak adanya diskriminasi atau ketidakadilan berdasarkan agama ataupun kepercayaannya, makaten Mbak. Selain itu sebagai contoh juga Mbak untuk sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tolak ukurnya itu apa? Pasti juga kita mempedomani bahwa di situ ada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta menjunjung tinggi martabat manusia. Nah, inilah yang nanti menjadi kita jadikan bahan pemahaman, bahan perenungan pada saat kita akan melakukan perumusan-perumusan tersebut. Mekaten Mbak, itu demikian juga di sila ketiga, keempat, kelima, itu semua ada tolak ukurnya. Itu tolak ukur masing-masing untuk menjadi pembentukan undang-undang yang sesuai dengan nilai Pancasila itu tadi gitu. Ya betul Bu, Mbak ya. Vivian. Kemudian Bu, ini kan tadi kan berdasarkan ideologi Pancasila nilai. Kemudian kalau prinsip-prinsip penyelarasan nilai Pancasila seperti apa nih? Gini Mbak, bahwa ternyata kita pun juga selain ada tolak ukur, ada tolak ukur yang harus kita jadikan sebagai pedoman, sebagai pertimbangan dalam perumusan, dalam pembahasan dan perumusan ya Mbak, tentu saja yang penting itu karena rohnya satu bentuk produk hukum daerah itu kan ya ada di situ pada saat bagaimana bagaimana kita menyusun, bagaimana kita merumuskan, bagaimana kita melakukan pembahasan gitu. Selain kita melihat dari regulasi di atas, di atas seperti apa, kemudian juga kita melihat juga dari kearifan lokal, hal-hal yang timbul di masyarakat itu seperti apa, itu menjadi pertimbangan. Juga arah pembangunan daerah kita itu seperti apa, itu menjadi dasar dari proses pembentukan produk hukum daerah itu Mbak. Jadi ya begitu. Namun demikian kita ada prinsip-prinsip dalam penyelarasan nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama Mbak, itu keterbukaan dan partisipasi. Nah itu sangat penting Mbak. Seperti apa karena keterbukaan dan partisipasi di sini kita akan melihat bahwa pembentukan produk hukum daerah kita itu melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan-peraturan untuk memastikan bahwa mereka itu sesuai dengan kebutuhan yang akan kita atur, mekaten ya, kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang selaras dengan Pancasila. Selanjutnya juga ada kepastian hukum. Kepastian hukum seperti saya tadi matur bahwa itu harus sesuai, memastikan bahwa pokok-pokok yang nantinya diatur di dalam produk hukum kita yang berwujud perda ataupun perbub, karena produk hukum yang berbentuk pengaturan itu adalah peraturan daerah dan peraturan bupati. Itu memiliki kepastian hukum, tidak diskriminatif, kemudian juga menghormati hak-hak warga negara. Itu ada dua ya Mbak, ada tiga. Yang ketiga ini Mbak, itu yang penting, keselarasan dengan hukum nasional. Nah itu tadi kita selain sesuai dengan sumber dari segala sumber hukum ideologi kita Pancasila kita pun juga ada undang-undang yang secara sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian sektoral nantinya yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam pembentukan produk hukum daerah. Adakah mandatori? Adakah perintah dari kementerian-kementerian tersebut yang secara khusus di bidang-bidang tertentu nanti akan memberikan perintah kepada daerah ini segera disusun untuk ini. Walaupun toh seandainya dari kementerian tertentu tidak memberikan perintah, namun pada saat di masyarakat, di pemerintahan kita itu membutuhkan, itu bisa saja kita membuat satu bentuk peraturan daerah ataupun peraturan bupati. Itulah yang namanya muatan lokal, kearifan lokal. Begitu Mbak. Nah satu lagi mendukung ketahanan nasional. Itu juga sangat penting sekali Mbak, karena produk hukum itu harus memperkuat persatuan, stabilitas persatuan, ketahanan nasional di tengah keberagaman kita yang ada. Begitu Mbak Vivian. Jadi menyesuaikan daerah masing-masing seperti apa kearifan lokalnya, terus kita memiliki apa biar seimbang ya Bu ya. Iya betul Mbak. Jadi kita tetap ada muatan lokalnya seperti apa, namun secara regulasi di atas kita jangan sampai menyimpang. Dan satu lagi kita selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Wah gambaran itu sangat indah sekali Mbak. Seandainya peraturan daerah memang bisa dilakukan.
melalui sesuai ideologi Pancasila tadi ya Bu ya. Kemudian kalau untuk pengukuran praktisnya seperti apa Bu? Pengukuran praktis dari penyelarasan nilai-nilai Pancasila itu memang dilakukan nggih, audit dan evaluasi nggih Mbak, ini bahwa kita itu dari bagian hukum, kemudian bisa juga dari bagian hukum sekretariat daerahnya Mbak, itu juga bisa dilakukan juga oleh DPRD. DPRD pun juga bisa melakukan audit dan evaluasi terhadap satu bentuk produk hukum daerah itu. Itu pun juga dari kalangan akademisi pun juga bisa Mbak, untuk bisa melakukan audit dan evaluasi. Dari masyarakat pun juga bisa. Oh ternyata peraturan daerah yang ada itu memang harus ada, mungkin ada perubahan, harus ada pencabutan, harus ada penyesuaian seperti itu, jadi memang bisa dilakukan. Nah itu pun juga dari konsultasi publik, saya matur tadi dari masyarakat ya, dari masyarakat pun juga bisa melakukan audit evaluasi terhadap peraturan daerah yang ada, mekaten Mbak. Itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, apakah sudah ada implementasi dari penyelenggaraan indikator nilai-nilai Pancasila dalam produk hukum daerah atau Laraskumda tadi Bu? Begini Mbak, melakukan implementasinya setelah kita melihat dari peraturan BPIP nomor 4 tahun 2022, kemudian kita juga sudah mendalami dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bahwa Pancasila disebutkan di situ adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang notabene semua aturan itu memang harus mendasarkan secara ini ya, secara harus menjadi dasar adalah Pancasila. Ya, kita ada satu bentuk rancangan peraturan daerah yang memang kita bentuk, kalau nggak salah itu tahun 2022 itu kita masukkan di Propemperdanya, itu penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Mbak, itu ya. Kita mencoba memasukkan untuk penyelarasan ke BPIP Mbak, kita kerjasama dengan BPIP, kita matur di sana bahwa ini ada rancangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perumahan permukiman yang bisa untuk sebagai contoh awal dari penyelarasan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, Raperda mengenai kawasan tanpa rokok Mbak. Kawasan tanpa rokok itu pun juga kita masukkan dalam permohonan ke BPIP untuk dilakukan penyelarasan. Kemudian yang ketiga itu LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan, sawah lestari, itulah yang karena di Klaten kan kena tol juga ya Bu ya. Iya, kena tol Mbak. Nah, terus kemudian juga Klaten kan sebagai daerah lumbung pangan, betul Mbak Vivian, itu sehingga di sini kami mencoba memasukkan itu, dan alhamdulillah kemarin ketiga rancangan peraturan daerah itu mendapatkan apresiasi yang sangat bagus mekaten dari BPIP, karena kita sendiri terus terang kan untuk keahlian dari perancang kita khususnya karena bagian hukum itu yang bertanggung jawab ya Mbak Vivian terhadap proses pembentukan produk hukum daerah, sehingga di sini kami sambil belajar kepada BPIP, karena kami pun kemarin juga mengadakan BINTEK. Namun BINTEK bimbingan teknis mengenai bagaimana penyelarasan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa. Kita pisau analisisnya itu seperti apa. Iya, itu alhamdulillah kita juga didukung oleh akademisi Mbak dari Undip, dari Prof Lita itu, dari beliau guru besar Undip Fakultas Hukum Undip, Prof Lita, kemudian juga dari Pak Lego, guru besar dari Universitas 11 Maret di Surakarta, di UNS, juga dari Prof Ayu, itu beliau adalah dekan di UNS, dan beliau pun juga guru besar. Beliau syukur alhamdulillah memberikan BINTEK kepada kita, sekaligus kita juga diberikan juga pengetahuan mengenai bagaimana cara kita melakukan penyelarasan terhadap nilai-nilai Pancasila. Selain itu dari BPIP juga memberikan kita ilmunya Mbak mengenai penyelarasan tersebut. Jadi sangat bersyukur sekali kemarin pada tanggal 1 Agustus 2024 kemarin. Ya, itu kita sangat senang sekali dari semua perangkat daerah hadir Mbak, itu juga dari perancang-perancang kita yang dari bagian hukum pun juga ikut menghadiri ini untuk bisa melihat apakah
bagaimana toh caranya kita melakukan penyelarasan itu, makaten. Jadi ada 3 kemarin, ada 3 Mbak. Alhamdulillah. Dan sudah terlaksana ya Bu ya, bulan? Sudah kemarin awal Agustus kemarin awal Agustus, ya Bu? Iya, tanggal 1 Agustus. Dan itu kita juga sudah melonceng loh Mbak untuk Laras Kumdanya ini. Salah satunya apa nih Bu produknya? Produknya meloncengnya itu Laras Kumda itu kan, jadi gini, Laras Kumda itu kan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah. Iya. Nah, kita singkat Laras Kumda begitu ya, Mbak. Nah, di dalam Laras Kumdanya itu adalah satu bentuk proses yang harus kita lalui. Jadi mulai dari pada saat kita melakukan perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan. Terus nantinya pembahasan itu kan ada 2 ya, pembahasan di tingkat eksekutif, juga pembahasan di tingkat dewan ya, di tingkat dewan. Nah, itu semuanya bisa dilakukan penyelarasan. Namun kita jadikan salah satu tahapan, di mana tahapan itu pada saat kita ada di pembahasan di tingkat eksekutif, di tingkat di bagian hukum. Nah, di situ kita minta permohonan kepada BPIP ataupun mungkin dari Kemenkumham gitu ya Mbak, untuk bisa melakukan penyelarasan nilai-nilai Pancasila itu. Dan itu diluncurkan alhamdulillah kemarin oleh kemudian Ibu Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekda, yaitu di Pendopo ya, berbarengan dengan KKN UGM KKN Undip di Universitas Diponegoro itu, yang bekerja sama dengan BPIP itu yang diterjunkan di wilayah Kabupaten Klaten, sekaligus meluncurkan ini Laras Kumda ini ya, alhamdulillah. Kemudian apa maksud dan tujuan Laras Kumda dalam pembentukan produk hukum daerah? Nah, jadi begini, Mbak Vivian, terima kasih Mbak Vivian atas pertanyaannya. Jadi maksud dan tujuan dari penyelarasan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah atau brandingnya kita kenal sebagai Laras Kumda tadi, makaten Mbak, itu bahwa memastikan bahwa setiap peraturan daerah itu yang dibuat itu selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara kita, prinsip dasar negara kita yaitu Pancasila, sehingga mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara yang harmonis, yang adil dan sejahtera. Begitu Mbak. Nah, kemudian maksudnya ya Mbak ya, tadi ya maksudnya ya, maksud dari adanya penyelarasan nilai-nilai Pancasila itu yang pertama, ini penting banget ini Mbak, menjamin konsistensi dengan dasar negara. Jadi mengarahkan setiap produk hukum daerah agar sesuai dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, makaten Mbak. Nah, karena Pancasila itu kan juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga semua peraturan yang ada, baik itu peraturan daerah ataupun peraturan bupati ataupun bahkan kita kan juga yang namanya produk hukum daerah itu kan ada keputusan bupati. Keputusan bupati itu yang bersifat penetapan ini. Jadi saya ini sambil ya Mbak, sambil matur atau sambil memberikan pemahaman bersama masyarakat. Bagaimana toh, apa toh itu peraturan daerah, apa toh itu peraturan bupati, apa toh itu keputusan bupati. Nah, begitu Mbak. Nah, dalam keputusan bupati itu kan sifatnya penetapan. Jadi itu pun juga dalam hal kita menetapkan keputusan bupati itu juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, makaten Mbak, yang mencerminkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua ya Mbak ya, maksud kita itu adalah mencegah terjadinya konflik hukum, makaten, karena kita sudah mempunyai dasar ya Mbak ya, dasar yang kuat dalam hal kita melakukan pembentukan produk hukum daerah, sehingga kita memastikan bahwa peraturan daerah itu tidak bertentangan dengan hukum nasional yang lebih tinggi, dan yang terpenting kita tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tentu saja di tingkat nasional. Dan dengan adanya penyelarasan ini kita berharap bahwa ketidaksesuaian atau konflik antara peraturan daerah kemudian dengan peraturan yang bersifat nasional baik itu undang-undang, kemudian PP atau perpres itu bisa dihindari. Ya kan ya nggak enak ya Mbak, kita ternyata di GR judicial review, alhamdulillah itu jangan sampai deh tuh. Janganlah nggih. Selain itu juga untuk mengakomodasi keberagaman di tingkat lokal, karena
pada saat kita melakukan pembentukan produk hukum, itu produk hukum daerah dapat mengakomodasi dari keberagaman baik itu dari keberagaman sosial, budaya, agama, dan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila, betul. Yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati gitu Mbak. Dan kemudian juga tujuan penyelarasan nilai Pancasila itu juga menjadi pokok dan ibaratnya tuh menjadi tujuan utamanya ya Bu ya. Ya betul Mbak. Ya. Dan untuk kesimpulannya seperti apa ini Bu? Dari penyelarasan indikator nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah atau Laras Kumda itu. Ya gini Mbak. Tadi saya sudah matur mengenai maksud dan tujuan dari maksud dari adanya penyelarasan nilai-nilai Pancasila itu atau yang kita sebut dengan Laras Kumda tadinya Mbak. Tadi ada yang mewujudkan konsistensi dengan dasar negara, mencegah terjadinya konflik. Kita juga menghargai keberagaman ya Mbak ya. Nah dalam tujuan ini pun kita juga menjamin keberlanjutan Pancasila sebagai dasar negara. Makanya Mbak, jadi kita tetap menjaga agar semua kebijakan peraturan yang ada itu tetap mendasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua itu mewujudkan keadilan sosial. Nah dalam keadilan sosial itu kan kita menciptakan bahwa peraturan daerah yang adil bagi seluruh masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan seperti itu sebagaimana tercantum dalam sila kelima ya Mbak ya. Iya, betul. Itu peraturan daerah harus memastikan perlindungan dan pemberian hak yang setara bagi semua warga tanpa diskriminasi. Makaten Mbak. Terus ada lagi memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah itu Mbak. Jadi tujuan penyelarasan itu juga memperkuat persatuan dan kesatuan serta ini Mbak menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi itu. Mendukung pemerintahan yang demokratis, kemudian mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Jadi kesimpulannya Mbak ini tadi Mbak Vivian menanyakan kesimpulan dari semua itu itu bahwa jadi bahwa penyelarasan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah adalah untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dasar negara yang mencakup keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan kesejahteraan sosial. Hal ini penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Klaten khususnya, tapi juga menupang di keseluruhan wilayah Indonesia. Makatan Mbak Vivian gitu. Dan tidak terasa ini Bu, waktunya sudah habis. Syukur Alhamdulillah kita asik sekali berbincang-bincang dengan Mbak Vivian untuk membumikan kita nilai-nilai Pancasila khususnya di masyarakat Kabupaten Klaten seperti apa, dan kita tadi sudah mendapatkan ilmu dari panjenengan Ibu. Syukur Alhamdulillah kalau bermanfaat Mbak Vivian. Besok lagi bisa memberikan informasi kepada masyarakat ya Bu ya. Boleh Mbak Vivian, nanti kita jadwalkan Mbak Vivian. Baik dengan seperti ini ya Mbak, atau kita langsung dengan talk show. Alhamdulillah bisa Mbak. Baik pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten, Bincang Klaten Bersinar malam hari ini bersama bagian hukum Seda Kabupaten Klaten dan narasumber Ibu Sri Rahayu SHM Hum dari Kepala Bagian Hukum Seda Kabupaten Klaten tentang penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum daerah atau Laras Kumda. Pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk pendengar dan juga pemirsa. Saya, Fevia Teriana, pamit undur diri dan segenap kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.